Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rifat dalam pembahasan soal SBMPTN Ekonomi pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita awali dengan sebuah quotes yang mengatakan teachers open the door but you must enter by yourself. Jadi intinya adalah sehebat apapun gurunya, ketika kalian tidak mau membuka diri kalian, itu hanyalah sebuah omong kosong. Guru hanya mengantarkan kalian yang masuk ke dalam sebuah rumah yang berisi dengan ilmu-ilmu Allah. Oke, kita awali dengan nomor 1. Kebutuhan menurut intensitasnya dapat dibedakan atas: A. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. B. Kebutuhan jasmani dan rohani. C. Kebutuhan sekarang dan masa depan. D. Kebutuhan elastis dan inelastis. Dan E. Kebutuhan individual dan kolektif. Jadi jawabannya adalah, kalau kita bicara tentang kebutuhan, maka jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 4. Menurut intensitas, menurut sifat, menurut subjek, dan menurut waktu. Jika menurut intensitas atau tingkat kepuasannya, maka terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi yang banyak salah adalah bahwa kita memahami kebutuhan itu hanya berdasarkan intensitas, karena ini yang sering dibicarakan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka yang harus digarisbawahi, jangan terjebak pada jenis kebutuhan intensitas. Ternyata kebutuhan itu banyak jenisnya. Nah, kalau untuk nomor 1 berdasarkan intensitas, jawabannya adalah primer, sekunder, dan tersier. Lanjut ke nomor 2. Benda yang jumlahnya sangat terbatas dan memperolehnya dibutuhkan pengorbanan adalah definisi dari benda konsumsi, produksi, benda bebas, benda ekonomi, atau benda komplementer. Nah, dikatakan bahwa benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia, dan untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan tertentu. Maka jelas ya, bahwa ketika kita bicara benda yang jumlahnya sangat terbatas, maka di situ dibutuhkan effort atau usaha atau pengorbanan untuk mendapatkannya. Nah, pengorbanan atau usaha ini dikatakanlah yang disebut dengan benda ekonomi. Maka jawabannya adalah D. Nomor 3. Inti masalah ekonomi adalah berkaitan dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi harus kita pahami bahwa ternyata kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Manusia selalu bertambah dan bertambah, selalu berubah dan berubah, sehingga memunculkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat beragam. Sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, ini akan memunculkan yang namanya kelangkaan atau scarcity. Ya, jadi inti dari masalah ekonomi adalah scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan ini muncul akibat dari ketidakterbatasan kebutuhan manusia, sementara alat pemuasnya terbatas. Oke, lanjut ke nomor 4. Pasir berguna setelah dibawa ke kota sebagai bahan bangunan. Hal ini menunjukkan, nah ini soal yang mendasar ya. Waktu kelas 10 kita sudah bahas bentuk kegunaan dari sebuah barang. Ada yang namanya form, utility, place, utility, element, utility, time, utility, dan owner utility. Nah, kalau pasir akan sangat berguna di kota karena sebagai bagian dari bahan material untuk membangun rumah, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Maka pasir ini dikatakan sebagai bentuk nilai guna dari, ya tepat sekali jawabannya adalah apa?
Oke, yaitu jawabannya adalah place utility, nilai kegunaan dari tempat. Oke, lanjut ke nomor 5. Perluasan produksi dengan menambah jenis-jenis barang yang diproduksi disebut. Nah, ini perluasan produksi. Perluasan produksi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang namanya intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, spesialisasi. Nah, apa itu intent, diver, extend? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi yang dinamakan dengan intensifikasi adalah memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa menambah sumber daya yang baru. Intent, memaksimalkan. Contohnya apa? Contohnya adalah menambah jam kerja, tidak menambah tenaga kerja baru. Ya, untuk memaksimalkan sumber daya manusianya, bagaimana caranya agar manusianya lebih kreatif, lebih inovatif, kinerjanya makin meningkat. Misalnya diadakan kursus, pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi. Asal kata dari extend berarti menambah. Berarti ekstensifikasi adalah perluasan produksi dengan menambah sumber daya baru. Contohnya menambah atau merekrut tenaga kerja baru, membeli mesin baru dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah diversifikasi, asal kata dari different, berbeda-beda. Jadi untuk diversifikasi adalah perluasan produksi dengan melakukan penambahan dari jenis output dari sumber daya yang sama. Contoh, kalau kita punya usaha berbahan dasar kulit, bisa bikin tas, bisa bikin dompet, bisa bikin jaket, dan lain sebagainya. Perluasan produksi dari asal kata different yang berbeda-beda. Yang keempat adalah rasionalisasi. Nah, bagian dari rasionalisasi tadi, ya, yaitu contohnya adalah mekanisasi dan spesialisasi. Ya, ini adalah bagian dari rasionalisasi. Adalah bagaimana perluasan produksi berdasarkan pada logika-logika ekonomi, misalnya perhitungan cost atau keuntungan laba rugi. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ilmu ekonomi yang membahas tentang agregat totalitas keseluruhan seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya disebut ilmu ekonomi apa? Oke, asal katanya adalah kuncinya agregat secara keseluruhan. Kalau kita bicara ekonomi secara keseluruhan dengan skala yang lebih luas, maka disebut dengan ilmu ekonomi. Ya, tepat sekali, yaitu ilmu ekonomi makro. Berikutnya, nomor 7. Meningkatnya permintaan akan mengakibatkan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum dari permintaan. Kalau kita bicara hukum permintaan, maka subjeknya adalah seorang konsumen. Apa yang ingin diharapkan oleh seorang konsumen? Tentunya adalah harga murah. Maka ketika adanya peningkatan permintaan akan berdampak apa? Gitu ya. Nah, kita akan melihat dari dua sisi. Kali ini kita akan melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen dan dari sisi produsen. Kita akan lihat jawabannya seperti apa. Nah, di sini adalah kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dia mempunyai nilai lereng negatif. Kenapa lereng negatif? Karena akan selalu berbanding terbalik. Ketika harganya tinggi, jumlah barang yang diminta sedikit. Ketika harganya rendah, jumlah barang yang diminta akan banyak. Sebaliknya adalah kurva yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas adalah kurva penawaran. Lerengnya adalah lereng positif. Karena ketika harganya naik, itu yang disukai oleh produsen. Dia akan menambah jumlah barang yang ditawarkannya. Nah, kita asumsikan
awalnya adalah titik E. Titik E ini adalah harga keseimbangan, equilibrium price. Titik E atau equilibrium price ini terbentuk dari pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, pada titik E ditentukan adalah harganya adalah 16.000 dan ketika harganya 16.000, jumlah barang yang diminta adalah 160 bakso. Ya, mangkok ya. Nah, tadi di soal dikatakan ketika terjadinya peningkatan permintaan, apa yang akan terjadi? Ketika terjadinya peningkatan permintaan nih, permintaan kurvanya, ketika kurva permintaan bertambah, maka dia akan bergeser. Ya, dia akan bergeser ke kanan. Ketika kurva permintaan bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan baru, E1. Manakala ketika terbentuk E1, equilibrium baru, maka yang terjadi adalah harganya meningkat gitu ya, dan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan juga meningkat. Nah, maka jawabannya adalah harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah. Kira-kira seperti itu jawaban untuk nomor 7. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan tadi? Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk karena permintaan dan penawaran. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Oke? Lanjut. Nomor 9. Meningkatnya harga beras pada musim paceklik terjadi karena apa? Musim paceklik itu adalah manakala petani gagal panen. Ya, sehingga jumlah barang yang diproduksi mengalami penurunan. Nah, maka yang terjadi adalah jawabannya iya. Meningkatnya harga beras pada musim paceklik terjadi karena penawaran berkurang. Oke, itu nomor 9. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan permintaan efektif. Nah, kita perhatikan dulu teorinya. Ada 3 jenis permintaan, yaitu permintaan efektif, potensial, dan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Jadi ada orang punya uang, dia mau beli suatu barang dan sudah dilakukan, itu namanya efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial, dia punya uang tapi belum melakukan transaksi, nanti aja gitu. Potensi untuk bisa melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Ini yang namanya mupeng. Ya, pengen aja tapi nggak punya uang. Nah, ini adalah yang namanya permintaan absolut dari sisi teori ekonomi. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini adalah penjelasan tentang pembahasan soal SBM PTN Ekonomi pertemuan kedua. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.